Diperintahkan oleh Allah sujud kepada Nabi Adam, dia jawab apa? Saya lebih baik dari dirinya, dari si Adam ini. Itu tanda itu apa? Sombong. Karena dia sombong, dia tidak mau bersujud dengan perintah Allah. Sekarang kita lihat, mohon maaf Bapak Ibu, banyak orang sombong. Karena sombong, dia tidak mau bersujud karena Allah. Dia tahu salat itu wajib. Dia tahu diancam orang yang tidak salat, diancam masuk neraka. Dia tahu orang yang tidak salat tidak akan selamat. Dia tahu semua. Tapi karena sudah dalam batinnya, sudah terisi hatinya kesombongan, membuat secara otomatis tidak salat. Bukan dia tidak mau salat, karena sombong yang ada di dalam dirinya. Bagaimana orang sombong mau menjadi rendah? Karena salat ada kerindahan, ruku', apalagi sujud lebih rendah lagi. Ini berarti bertentangan dengan kesombongan. Na'udzubillah. Jadi hati-hati dari dosa batin, dosa besar batin. Sombong, iri, dengki, dendam. Yang kita bisa jaga. Artinya, Bapak Ibu, ada dosa bisikan. Kadang-kadang mohon maaf, ada sebuah bisikan dalam hati kita, tapi kita sendiri tidak suka. Contoh, ada seorang ibu datang, tiba-tiba begitu kita lihat ibu, muncul perasaan tidak enak. Kenapa dia datang? Padahal kita tidak punya masalah sama dia. Dia baik, kita baik sama dia, dia baik sama kita. Tapi kenapa ada bisikan-bisikan seperti ini? Ini semuanya was-was dari syaitan. Tidak usah diperhatiin, beristighfar saja. Tapi yang menjadi bahaya adalah dosa batin yang kita memberikan perhatian. Sombong ya sengaja sombong, malah bertambah sombong. Itu yang perlu kita jaga. Karena dari dosa besar batin menghalangi kita dari Allah. Yang keenam, dosa besar lahir. Riba, zina, minum khamar, minuman keras, judi. Ini semuanya kan nyata, perbuatan yang nyata tapi dosa besar. Apalagi tersebar di jamaah kita, orang mampu datang, orang minta tolong untuk pinjam 10 juta, 100 juta dalam 6 bulan atau 5 bulan atau 3 bulan. Disyaratkan oleh ibu yang mampu ini, boleh saya bantu 100 juta, tapi nanti habis 6 bulan kembaliin 120 ya. Ini 20 itu riba dan dosa besar. Fantas kita kadang-kadang susah khusyuk karena itu riba. Kita terbiasa guna riba. Malah yang saya herankan, saya kenal seorang ibu, tidak usah saya sebut nama, salat malamnya Masya Allah. Malah saya kalah dengan salat malamnya dia. Baca Al-Quran apalagi, puasa Isnin Kamis, sedekahnya Masya Allah. Tapi begitu soal pinjaman, harus ada tambahan. 10 juta kembali 12. Kalau mau, tidak mau sudah cari orang lain. Tidak ada urusan. Udah bu, saya mau berangkat haji, boleh bantu? Ya boleh. Nanti saya bayarin di travel. Berapa harga haji? 100 juta. Udahlah, nanti bu kembali pulang dari haji 150 ya. Jadi dia menganggap, oh saya ikhlas bantu orang. Itu bukan namanya ikhlas. Namanya apa ya? Cari duit ya. La haula wala quwwata. Saya selalu jelaskan, satu kali riba dosanya lebih besar daripada 36 kali zina dengan ibu kita sendiri. Hati-hati Bapak Ibu, jangan terbiasa riba. Punya rezeki yang cukup, tidak usah bermuamalah dengan bank yang berbunga-bunga.
punya usaha, jalankan usaha dan rezeki apa yang ada. Allah berkahi. Jangan kuburu mau jadi kaya, jangan kuburu mencari usaha besar. Semakin bertingkat usaha kita, tapi dana riba, na'udzubillah. Berarti selama kita hidup, makanan kita, anak kita, keturunan kita, keluarga kita, cucu kita, semuanya dari hasil riba itu. Dan bahaya riba, kalau kita punya modal besar halal, sedikit masuknya riba, hancur yang halal itu. Bahaya itu, penyakit. Hati-hati. Yang ketujuh, istiqamah atas dosa kecil. Ini istilah baru ya. Ada yang pernah dengar istiqamah atas dosa? Ada orang istiqamah atas dosa. Dosa dia dosa kecil, tapi rutin, ikhlasnya luar biasa, istiqamahnya luar biasa, tapi atas dosa kecil. Walaupun memang dosa itu dosa kecil, tapi karena sering dilaksanakan, dijelaskan oleh ulama, la saghirata ma'al israr, tidak ada istilah dosa kecil selama kita lakukan secara terus menerus. Berarti karena sudah terus menerus jadi dosa besar. Sekarang saya bertanya Bapak Ibu, rokok dosa enggak? Yang minum rokok angkat tangan. Yang merokok angkat tangan. Mbak Sajadin. Ini satu ini. Ini kita nanti saya susunkan Mbak Aksa yang mungkin jadi sunnah kalam tidak boleh rokok. Tidak usah kita bicara hukumnya haram maupun makruh. Kalau di Indonesia tersebar rokok makruh ya. Saya tidak mau bahas soal fikihnya, haram atau makruh. Saya bahas dosa atau tidak. Kalau ada yang bilang tidak dosa, angkat tangan. Dosa. Sepakat? Setuju? Yang bilang rokok itu dosa, angkat tangan. Tidak usah kita bilang haram atau makruh, tidak usah, itu persoalan fikih. Tapi yang bilang dosa itu angkat tangan. Sekarang kita tanya lagi, besar atau kecil? Ya tidak mungkin. Bapak Ibu harus fahami arti besar. Apa arti dosa besar? Arti dosa besar kalau ada ancaman masuk neraka. Barang siapa yang berlaku dosa ini akan masuk neraka, itu dosa besar. Barang siapa yang laku dosa ini tidak akan masuk surga, berarti itu dosa besar. Barang siapa yang berlaku dosa ini akan dilaknati Allah, berarti itu dosa. Jadi kalau ada ancaman terhadap dosa itu, berarti sudah dosa itu besar. Kalau tidak ada ancaman, itu sudah dosa kecil. Itu sudah istilahnya ya, sudah faham ya, beda dosa besar sama kecil. Tapi karena dosa kita sudah setuju dan bersepakat rokok itu dosa, harus kita milih satu-satunya, salah satunya, besar atau kecil, jelas yang kecil. Tapi kalau kecil yang terus menerus, jadi kita doakan orang yang lagi rokok, semoga Allah sembuhkan dari penyakit itu. Terus yang ke-8. Habis ya waktu. Mau sabar ya, ada 3 poin lagi ya? Atau kita tunda ya? Gimana Pak? Maju. Lanjutkan. Tolong Bapak Ibu doakan, alhamdulillah atas segala kemudahan dari Allah. Saya yakin ini semuanya doa Bapak Ibu. Saya kemarin dapat penghargaan dari Bapak Presiden menjadi warga negara Indonesia. Amin, amin. Alhamdulillah. Walaupun warga negara Arab ya, orang-orang banyak bilang sama saya, masa warga negara Arab ditinggalin? Saya bilang demi Indonesia